31. Krisis ekonomi terasa sekali amat hebat. Boleh dibilang yang paling hebat yang pernah kualami. Di mana-mana orang mengeluh. Di mana-mana orang bercerita tentang sulitnya mendapatkan nafkah. Di pedesaan, kehidupan lebih parah lagi. Suamiku bercerita bahwa ini dimulai dengan krisis yang kronis di lapangan pertanian besar di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Dibarengi kemudian dengan krisis di lapangan industri. Dalam pada itu, suamiku mengingatkan bahwa tahun-tahun ini adalah tahun-tahun hidup matinya kapitalisme internasional dan hidup matinya kolonialisme internasional. Pasti, kata Kusno. Pada waktunya, apabila perang Pasifik menggeledak dan menyambar-nyambar membelah angkasa, dan itu tidak akan lama lagi, apabila Pasifik menjadi merah oleh darah, dan bumi di sekelilingnya menggelegar oleh ledakan-ledakan bom dan dinamit, di saat itu, rakyat Indonesia melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka. Berulang kali, Kusno mengucapkan kata-kata ini di berbagai tempat, di berbagai pertemuan. Sementara itu, keadaan kaum buruh dan kaum tani bertambah memburuk saja. Kebalikannya, tambah banyak gerakan menentang pembayaran pajak, menentang peraturan pemerintah, sedang yang berkuasa bertambah kejam dengan teror kolonialnya yang tentunya berpengaruh terhadap kaum pegawai negeri dan kaum intelek. Dalam keadaan ini, hidup menjadi suasana curiga mencurigai. Pengkhianatan pun terdapat di mana-mana. Rasa risau mengungkung kita dan gelisah tak menentu menjadi penyakit umum. Sementara itu, kegiatan suamiku dalam bidang politik berjalan terus. PPPKI melangsungkan kongresnya yang kedua. Dan pada kesempatan ini, Kusno berpidato keras, mengkritik tajam, ditujukan kepada kapitalisme dan imperialisme. Kongres itu mengangkat Dr. Sutomo menjadi ketua dan rencana kerja organisasi itu mengarah kepada hal-hal yang praktis seperti mendirikan koperasi nasional, mengikat perusahaan-perusahaan kaum pribumi, mencari jalan untuk memberi bantuan kepada penggilingan-penggilingan beras kaum pribumi, kepada perusahaan-perusahaan rokok kretek pribumi, dan serupa itu. Hal yang kecil tapi menarik perhatianku pada kesempatan itu, seorang sosial demokrat bernama Stockfish menyampaikan ucapan selamat atas nama Indisch Social Democratic Party. Pada suatu malam dilangsungkan pertemuan antara para pemimpin partai-partai politik yang diwakili oleh masing-masing anggota pengurus besarnya. Mereka membulatkan tekad untuk mendirikan suatu badan permufakatan. Aku menyaksikan kehadiran Husni Tamrin, Oto Iskandar Dinata, Sartono, Dahlan Abdullah, Bakri Suratmaja, Sutisna Senjaja, Kusumo Utoyo, Samsi Iskak, Anwari, Sukiman, Syahbudin Latif, di samping Kusno. Pertemuan yang mengembirakan. Mereka memeras otak, dan nyatanya tidak mudah mempertemukan pikiran-pikiran para cerdik pandai itu. Malam itu mereka tidak berhasil, dan Kusno menceritakan bahwa pertemuan itu mesti dilanjutkan di tempat lain. Kita lanjutkan pertemuan ini di Solo, kata Kusno kepadaku. Kapan? Besok subuh kita berangkat, jawabnya. Aku tidak heran dengan ketergesaan serupa itu. Sudah biasa. Aku tinggal membereskan segala yang kami perlukan. Esok harinya, subuh, suamiku bersama Mas Kun, Gatot, Mang Toyib, dan aku sudah siap. Kendaraan yang akan dipakai ialah taksi Chevrolet Touring milik Mang Suhada yang biasa dipanggil Mang Ada. Setelah segala siap, kami naik kendaraan itu dan pergi menuju Solo. Kendaraan yang cukup laju jalannya. Waktu itu di Solo sangat ramai. Mungkin karena ada pacuan kuda. Mungkin karena ada keramaian keratonan lainnya. Seorang wartawan nasionalis
Sudaryo menjemput kami dari rumah Mr. Singgih. Kami dibawa lebih dahulu ke sebuah restoran untuk makan, dan setelah itu baru kami dibawa ke tempat menginap. Esok harinya dilangsungkan permusyawaratan PPKI di sebuah rumah teman dengan dihadiri oleh banyak kawan seperjuangan dari berbagai tempat. Yang nampak hadir Husni Tamrin, Sartono, Anwari, Singgih, Subroto, Ali Sastro Amijoyo, Ruslan Wongso Kusumo, Gondo Kusumo, Dahlan Abdullah, Oto Subroto, Kusumo Utoyo, Sukiman, Drio Wongso, dan beberapa lagi. Riuh di dalam ruangan itu, ramai. Gatot Mangkupraja dipilih untuk bertindak sebagai sekretaris. Ia memang sudah ahli dalam pekerjaan seperti itu. Dalam musyawarah itu, terjadi perdebatan yang cukup hangat antara Sukiman dan Drio Wongso mengenai kata mufakat. Rupanya, mereka menganggap kata mufakat itu amat penting, karena dalam musyawarah itu diperbincangkan hal-hal yang menentukan seperti apakah suatu putusan itu mengikat atau hanya sebagai pernyataan mufakat saja. Setelah selesai pertemuan, sehari semalam kami sempat berada di Solo dan sempat singgah di rumah Ali Sastro Amijoyo di Kadipolo. Setelah itu, rombongan suamiku kembali menuju Jogja ke rumah Mr. Sujudi, tempat kami bermalam. Pada malam hari itu, ada pesta di Keraton Pakualaman. Dan kami mendapat undangan untuk hadir bersama Mr. Suyudi dan istrinya. Rupanya, kami mendapat kehormatan juga dari Sri Pakualam itu. Hal yang sama sekali tidak aku duga sebelumnya. Esok harinya, atas usaha kawan-kawan pengurus PNI di Yogyakarta atau Mataram, diadakan rapat umum dengan mengambil tempat di salah satu ruangan muka rumah seorang bangsawan. Di sebelah selatan kuburan orang Eropa, di Jalan Gondomanan. Seperti biasa, kesempatan ini dipergunakan Kusno untuk memberi sambutan di samping Gatot, Maskun, dan Ki Hajar Dewantoro. Tidak ada hal-hal yang istimewa rasanya selama hari-hari ini. Dan seperti malam kemarin, malam itu kami kembali tengah malam dan menginap di rumah Sujudi di Jalan Tugu Kidul yang punya rumah mengatur tempat-tempatnya. Gatot dan Mas Kun ditempatkan di kamar belakang, Mang Toyib dan Mang Ada di kamar lain. Suamiku dan aku di kamar yang lain lagi. Tiba-tiba lewat beduk subuh, pintu-pintu digedor orang dengan keras sekali. Gatot cepat ke depan dan waktu ia membuka pintu, seorang komisaris Belanda mendorong pintu itu sambil membentak-bentak dan menodongkan pistolnya dan menyuruh keluar. Beberapa polisi menyerbu kamar-kamar dan semua bangun jadinya. Perampasan atas barang-barang, buku-buku, surat-surat kabar, alat-alat potret, dan lain-lainnya dilakukan oleh polisi-polisi itu. Aku masih sempat melihat Mas Kun dan Gatot berdiri di serambi pinggir rumah dengan celana pendek. Begitu juga Mang Ojib dan Mang Ada sudah digandeng oleh polisi. Kemudian datang seorang komisaris Belanda yang memerintahkan kepada agen polisi supaya kepada yang ditangkap diberikan pakaian. Maka Gatot dan yang lain-lainnya mengenakan pakaian di halaman pinggir dan setelah selesai maka mereka digiring naik sepeda motor yang berzitspan. Polisi-polisi yang mengenakan pakaian seragam itu benar-benar jadi pemburu dan kami jadi binatang buruannya. Kotak sepatu yang menunjukkan kekuatan terdengar menggema di dalam bangunan itu. Suara seorang orang Belanda terdengar menanyakan di mana kamar Soekarno.
7 orang polisi masuk ke kamar kami. Kami sudah bangkit dari tempat tidur. Suamiku sudah dalam pakaian piyama. Ia kelihatan tenang saja. Aku pun jadi tenang melihatnya. Memang, saat itu sudah aku nanti-nantikan. Sudah lama aku nantikan. Dan bukankah aku sudah bermimpi bermalam-malam tentang kejadian yang serupa ini sebelum kami pergi ke Solo? Inspektur polisi Belanda berhadap-hadapan dengan suamiku dan kemudian berkata, "Atas nama Sri Baginda Ratu, saya menahan Tuan." Aku telah bersiap menghadapi kesulitan. Apa yang akan terjadi dengan diriku? Nyatanya, aku dipisahkan dari suamiku. Terdengar telepon mendering dan Sujudi menerimanya. Ternyata telepon itu dari Ali Sastro Amijoyo, Solo, mengabarkan bahwa polisi menggerebek rumahnya mencari Soekarno. Aku dengar Sujudi bicara. "Oh, jangan terlalu prihatin, Mas. Rumah kami juga baru digerebek oleh polisi. Mereka juga mencari Bung Karno dan teman-teman kita. Dan Bung Karno sudah mereka tangkap. Tapi kita berjuang terus, Bung." Aku baru tahu kemudian bahwa suamiku dibawa ke penjara orang gila Margangsan. Di sana, Gatot, Mas Kun, Mang Oyip, dan Mang Ada dikumpulkan. Yang aku khawatirkan ialah mengenai Mang Oyip, karena ia sudah tua dan sakit-sakitan, asma. Aku berusaha mendapatkan keterangan kemana suamiku dan kawan-kawannya dibawa oleh polisi. Selama suamiku dan teman-temannya itu berada di tangan polisi, tentunya aku tidak tenang, mencari akal kian kemari dengan dibantu oleh tuan dan nyonya rumah dan teman-teman lainnya untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku merasa seperti digarang dalam ketidaktentuan. Sore hari kami baru mendapat kabar, dan kabar yang lebih memastikan daripada desas-desus pembicaraan orang ramai setelah Mang Ada itu datang sendirian. Ternyata Mang Ada dikeluarkan dari tahanan dan disuruh pulang. Daripadanya kami mendapat kabar bahwa suamiku bersama yang lainnya akan dibawa ke Bandung. "Siapa yang mengatakan begitu?" tanyaku. "Agan Karno," jawabnya. Dan Agan Karno berpesan supaya Agan pergi saja lebih dahulu ke Bandung. "Bagaimana mereka mengetahuinya bahwa mereka akan dibawa ke Bandung?" tanya istri Suyudi. Juragan Wardana Salamun bicara begitu kepada Agan Karno dan kepada yang lain-lainnya, jawabnya. Bicaranya juga seperti dirahasiakan dalam bahasa Belanda. Waktu saya mendengarnya, saya hanya mengerti sedikit-sedikit. Noar Bandung, Nar Bandung, begitu. Tapi lalu Agan Karno mengatakan dan malahan kepada saya berpesan supaya saya menyampaikannya kepada Agan bahwa mereka akan dibawa ke Bandung. Maka kemudian aku memastikan lebih baik aku pergi dengan mobil Mang Ada ke Bandung secepatnya. Aku mempercayai keterangan Mang Ada itu. Nyonya rumah sedikit kelihatan bingung. Rupanya memikirkan aku. Bagaimana aku sendirian pergi ke Bandung dan sudah sore pula. Tapi aku menetapkan rencanaku. Aku mesti secepatnya ke Bandung dan tidak takut. Aku kenal baik Mang Ada. Jadi tidak ada soal. Ada beberapa orang yang menyediakan diri untuk mengawani aku ke Bandung. Tapi aku tolak. "Terima kasih, tidak perlu," kataku. "Yang penting, tolong beri kabar kami kalau terjadi apa-apa dengan mereka." Dan teman-teman itu berjanji akan memberi kabar kalau mengetahui apa-apa mengenai yang ditahan. Sepanjang jalan ke Bandung, aku hanya berdoa dan berdoa saja. Sekali-sekali memejamkan mata dan jatuh tertidur. Tapi kemudian berdoa lagi, ingat kepada mereka yang ditahan. 32. Tentu, setiba aku di rumah, badanku amat penat.
Lelah bukan kepalang, tetapi aku atasi itu semua dengan semangat. Pergulatan yang lumayan terjadi dalam diriku. Aku mau tahu bagaimana nasib suamiku dan teman-temannya itu. Sementara badanku lunglai kecapean. Aku suruh semua yang ada di rumah supaya pergi mencari keterangan dan memberikan kabar mengenai apa yang terjadi dengan suamiku dan teman-temannya di Yogyakarta. Yang seorang kusuruh pergi ke rumah Anwari, yang seorang ke rumah Mang Muslim, pegawai kantor pos yang biasa banyak tahu tentang berbagai hal. Yang seorang lagi kusuruh pergi ke rumah para pemuda di Regensweg. Pendeknya, semua kukurahkan untuk mendapatkan kabar mengenai Kusno dan kawan-kawannya. Sampai sore hari, aku tidak mendapat keterangan tambahan. Alhasil, kamilah yang paling lebih dahulu memberi kabar kepada keluarga mereka yang ditahan. Lewat maghrib, seorang laki-laki datang di rumah dengan tergopoh-gopoh, menyampaikan kabar bahwa suamiku dan yang lain-lainnya sudah berada di Bandung, ditahan di Bui, Bancuy. Ia ceritakan pula bahwa mereka tiba dengan kereta api dari Yogyakarta dan diturunkan di stasiun Cicalengka. Dari Cicalengka, mereka diangkut dengan mobil touring dan dikawal oleh polisi. Ketat sekali, mencolok sekali. Tak boleh ada yang mendekat ke mobil itu waktu mereka diturunkan di Cicalengka. Dari stasiun kecil itu, mereka dibawa langsung ke Bui Bancuy. Kita boleh menengoknya? Tanyaku. Malam ini pasti tidak, jawabnya. Segera aku menyuruh orang untuk menghubungi Kang Widya yang punya sahabat di Bui Bancuy untuk mendapatkan keterangan lebih banyak. Jangan lupa, tanyakan kepadanya. Apakah mereka bisa dikirim makanan? Kataku setengah berteriak. Aku takut mereka kekurangan makan di dalam Bui. Malam itu, banyak orang berdatangan, menjenguk, dan aku tidak berhenti menceritakan apa yang telah terjadi berulang-ulang. Maklumlah, tamu-tamu yang tidak berbarengan datangnya ingin tahu apa yang sesungguhnya telah menimpa atas diri suamiku dan teman-temannya. Orang yang kusuruh menghubungi Kang Widya datang, memberi kabar bahwa orang yang dicari sedang bepergian. Dalam pada itu rasanya keadaan tambah kacau, sebab beberapa orang membawa kabar bahwa polisi telah melakukan penangkapan di beberapa tempat. Supriyadinata telah ditangkap, begitu juga Murwoto, Inu Perbatasari, Suka, Subagio, juga Mr. Iskak. Rupanya penangkapan dan penggeledahan telah dilakukan serentak di mana-mana. Sampai larut malam, aku menerima sahabat-sahabat yang berdatangan. Dan setelah itu pun aku bukan tidur, melainkan sembahyang dan ngaji. Sembahyang dan ngaji lagi. Aku berdoa, tak henti-hentinya berdoa. Bukankah segala juga ada di tangannya? Bukankah segala juga bisa ditolongnya? Aku berdoa, mohon perlindungannya. Subuh, aku sudah berkemas untuk pergi ke Bui Bancuy. Aku penasaran, ingin mendapatkan kabar yang pasti, dan merasa sepatutnya aku mendapatkan keterangan yang lengkap dari pihak yang menangkap. Aku berpikir pantas dan diberitahu sebagai istrinya, bagaimana keadaan suaminya dan apa yang boleh dan bisa aku perbuat. Waktu langit agak terang, aku sudah meninggalkan rumah. Aku bawa Omi dan diantar oleh Kartawirya, sahabat karib Masku. Sekalipun aku tahu bahwa ada hakku untuk mengetahui dengan segera keadaan suamiku, tapi perasaanku menyebutkan aku harus bersikap hati-hati supaya segalanya berjalan beres dan supaya
Aku tidak menemukan kesulitan yang tidak-tidak. Waktu kami tiba di Bancoy, istri Gatot sudah ada di sana. Tadi malam, kami berjanji akan bertemu di gerbang bui itu. Beberapa saat kami berdiri di sana, di depan gerbang, sebelum kami memukulkan besi pegangan itu kepada pintu yang tebal itu. Aku membaca di dalam hati ayat-ayat Al-Quran yang kuhafal. Waktu kurasa tiba saatnya, aku suruh Kartawirya memukul gerbang itu. Tidak segera ada yang membuka, juga tidak ada tanda-tanda ada orang di dalam. Terpaksa, aku suruh Kartawirya untuk memukul lagi gerbang itu. Gebruk! Bunyi keras terdengar, mengagetkan. Grek! Jendela kecil seperti pintu sarang merpati dibuka orang. Nampak pada kami sepasang mata, hidung agak mancung, wajah hitam mengkilap, kelihatan sebagiannya. Ada apa? Suara setengah membentak. Aku tetap sopan dan bertanya, apakah benar Soekarno sudah ada di dalam dan apakah kami bisa menemuinya? Jawabnya dengan suara berat, Soekarno benar sudah ada di dalam, tapi ia tidak diizinkan bertemu dengan siapapun. Kapan kami bisa bertemu dengannya? Tanyaku dengan tetap sopan. Tidak tahu, jawabnya. Nanti kalau sudah ada kepastian, tentu kamu orang diberitahu. Jendela itu masih terbuka. Sebuah mata bergeser menghilang. Jadi, kataku mau melanjutkan. Sering-sering saja datang kemari untuk mendapatkan kabar, kata orang di dalam dengan tergesa. Grek! Jendela ditutup. Bukan main kecewanya, aku mendapat pelayanan seperti itu. Apakah ia tidak bisa bicara lebih halus? Apakah ia tidak bisa lebih panjang dan lebih jelas menerangkannya? Aku masih ingin bertanya banyak. Antaranya, siapa-siapa saja yang ditahan di Bui Bancuy itu. Aku menjadi gelisah. Aku ingin sekali bertemu dengan Kusno. Ingin mendengar daripadanya apa yang harus aku berbuat. Yang pasti tercetus di kepalaku adalah bahwa kami harus mencoba mengirim makanan kepada mereka yang ada di dalam itu. Aku tidak percaya mereka akan diberi makan yang cukup. Terpaksa, kami mesti meninggalkan Bui Bancuy itu dengan tidak mendapat keterangan lebih. Selain kepastian bahwa benar Kusno sudah ada di dalam tahanan. Di jalan, istri Gatot menunjukkan kegelisahan. Tentunya, ia berpikir tentang suaminya. Sedang kami tidak mendapat penjelasan dengan siapa Soekarno ada di dalam. Aku menenangkannya. Tentu, Kang Gatot ada bersama Kang Kusno, kataku kepadanya. Juga Mas Kun tentunya. Dan terus aku berusaha menenangkannya. Dalam keadaan seperti ini, kita harus sabar, kataku. Dengan itu sebenarnya aku menguat-nguatkan diri, menenang-nenangkan diri sendiri juga. Istri Gatot mengangguk-angguk. Semoga ia benar mengikuti nasihatku, pikirku. Waktu tiba di rumah, tak nyana rumah kami dikepung oleh polisi. Hatiku gelisah tak menentu. Aku membaca ayat-ayat Al-Quran sambil menenangkan diri. Waktu kami akan masuk, polisi menghadang kami, menanyakan siapa kami. Aku yang punya rumah, kataku dengan tegak.
Silakan dulu Nyonya nunggu di sini. Saya akan menghubungi komandan, kata polisi yang mencegat. Lalu ia pun masuk ke dalam. Rupanya rumah kami sedang digeledah. Polisi itu datang kembali dan mengizinkan kami masuk. Tak salah terkaanku. Rumah kami digeledah, kamar kami diacak-acak, buku-buku berserakan, kertas-kertas berserakan. Ada sesuatu yang mereka cari rupanya. Aku cepat saja bertanya kepada komandan mereka. Apa yang Tuan cari? Ada, katanya pendek. Tapi ia tidak menerangkan apa yang dimaksudnya. Aku lihat Omi mau nangis, tapi ia mampu menahan dirinya. Merah mukanya, lalu ia memegang ujung kebayaku. Di luar orang ramai. Maklumlah, kejadian serupa itu menjadi tontonan orang banyak. Rupanya tak berhasil mereka dapatkan apa yang mereka cari. Coba dia tanyakan kepadaku, kataku mengejek di dalam hati. Omi berjalan ke belakang, tapi waktu ia akan membuka pintu belakang, ia dicegat oleh seorang polisi. Ia tidak dibolehkan keluar. Ia ngambek lalu menangis. Aku terpaksa menenangkannya, membesarkan hatinya. Sudahlah nak, ini hanya untuk sebentar, nanti juga mereka pulang, kataku sambil mengelus-elus kepalanya. Padahal sementara itu, hatiku seperti mendidih, panas. Aku pun mau marah, tapi aku mampu menahan diri. Aku maklum apa yang sedang terjadi. Bukankah ini semua risiko kami? Aku sudah terlatih bahwa kita mesti sabar menghadapi berbagai macam godaan. Pada saat-saat tertentu, kita harus bersikap tegas. Pada saat-saat lainnya, kita harus pandai mengulur-ulur, menjinakkan orang lain. Nampak sekali komandan polisi itu kecewa. Rupanya, apa yang dicarinya tidak bisa ia temukan juga. Ia cuma sempat mengambil beberapa buah buku. Sesudah itu, mereka meninggalkan rumah kami dengan tidak banyak bicara. Mari, kata komandan polisi itu dengan kecut. Ini saya bawa, sambil memperlihatkan buku-buku itu kepadaku. Akan kami pakai sebagai bahan bukti, tambahnya. Silakan, jawabku dengan tegas. Aku hafal, buku-buku itu adalah bacaan Kusno. Setelah polisi-polisi itu meninggalkan rumah kami, tetangga-tetangga berdatangan, menolong kami, membereskan kembali ruangan depan, kamar-kamar, dan kesempatan itu kami pakai untuk ngobrol. Menceritakan apa yang kualami tadi di Bui, dan ngoceh tentang serba tindakan yang mengasalkan, yang tidak berperi kemanusiaan, seperti tadi waktu polisi-polisi menggeledah rumah. Sabar, kata tetangga yang seorang. Waktu untuk kita juga akan tiba, kata yang lain. Aku merasa mendapat dukungan dengan kata-kata yang sependek itu pun. Aku menjadi berbesar hati. Sore hari, aku mendengar bahwa penggeledahan seperti yang terjadi di rumah kami terjadi di banyak daerah, di banyak rumah. Yang berkuasa mengira dengan begitu semangat kami akan padam. Dengan begitu kami akan jadi ciut takut. Mereka salah terka. (33) Sekarang, pertama-tama, saya harus berusaha keras agar kami bisa mengirimkan makanan kepada mereka yang ditahan.
Pagi-pagi, aku sendiri yang pergi, naik delman bersama Omi dan istri Gatot. 4 susun rantang telah bersiap, berisi nasi putih dan lauk pauknya. Di rantang paling bawah, sayur lodeh kesukaan Kusno. Tidak tertinggal sambal yang cukupan pedasnya. Delman berhenti di seberang bui. Dalam menyeberangi jalan, aku berdoa. Dan setelah sampai di depan gerbang, aku tidak segera mengetuk pintu, melainkan berdiri dan merunduk dulu, membaca ayat-ayat Al-Quran yang aku hafal. Setelah hatiku tenang, barulah aku mengetukkan besi pegangan itu ke atas gerbang kayu yang tebal. Sepasang mata muncul lagi di balik jendela kecil. "Siapa?" tanya orang di dalam. Kali ini suaranya ramah. "Siapa?" tanya orang di dalam. Kali ini suaranya ramah. "Saya Inggit, istri Bung Karno," jawabku dengan halus merendah. "Oh," terdengar suara merendah pula. Jendela kecil ditutup orang kembali. Tapi kemudian terdengar palang besi ditarik dan pintu dibuka. "Mangga, Lebet. Silakan masuk," kata seorang laki-laki berpakaian sipir. "Aya naon?" "Ada apa?" sambungnya. Seketika itu juga, aku berbesar hati. Mudah-mudahan berhasil, pikirku. Sengaja, aku tarik tangan Omi dan aku suruh masuk duluan. "Ya, tamengku." Kami mengikuti pesan seorang penjaga yang lain, supaya kami mesti sering-sering datang kemari untuk mengetahui kapan kiranya saya bisa bertemu dengan Bung Karno, suamiku. Kataku dengan nada merendah. Silakan duduk di sini, di dalam," ajak sipir itu, sambil menarik kursi dan memberikannya kepada kami. "Kalau ini siapa?" tanyanya lagi sambil menatap kepada istri Gatot. "Istri Bung Gatot," kataku. Mari, silakan duduk," katanya. "Silakan nak, ayo duduklah," katanya sambil mengelus pipi Omi. "Begitulah," kataku membuka percakapan. Begitulah, kataku membuka percakapan. Aku menarik muka yang ramah. Maksudku, supaya pintu-pintu besi yang lebih jauh itu cepat bisa terbuka bagiku. Barangkali Emang juga sudah tahu maksud kami, supaya kami bisa cepat diizinkan bertemu dengan Bung Karno dan dengan Bung Gatot dan dengan yang lain-lainnya. "Oh," kata sipir itu. Kelihatan sekali ia pun menyesal. Nada suaranya sudah lebih dahulu memberi isyarat. "Jadi?" tanyaku sambil menatap muka laki-laki itu. "Saya pun menyesal," jawabnya. "Bung Karno belum bisa menerima siapapun, juga yang lain-lainnya begitu." Kami diam sejenak. Lalu sipir itu berkata lagi, "Pemeriksaan masih dilakukan. Biasanya kalau pemeriksaan sudah selesai, barulah mereka diizinkan bertemu dengan keluarga." "Begitu," kataku sambil mengangguk-angguk. Sebenarnya aku pun sudah tahu, tapi segala kebarangkalian itu kami tempuh. Siapa tahu keajaiban terjadi, dan aku tidak putus harapan. Sekarang aku berpikir mengenai makanan. Maka aku berkata kepada sipir itu dengan bahasa yang halus, dengan harapan semoga ia suka menolong kami.
Kalau tidak diizinkan bertemu, bagaimana soal ini? Makanan. Apakah kiranya Amang sedia menolong kami untuk menyampaikannya kepada mereka yang di dalam? Kataku sambil menarik senyum. Meminta bantuan. Ia kelihatan diam sebentar. Aku sambung. Sebenarnya Kang Widya sudah akan menolong kami. Aku ingat tiba-tiba saja kepada orang itu. Siapa? Tanya sipir itu. Kang Widya. Ia kami kenal baik. Dan ia janji kalau ada kesulitan, ia sedia menolong kami. Kang Widya dari kebun kelapa. Betul, memang kenal. Tentu saja, ia boleh dikata kakak saya. Ia anak Uwa Tating. Apa yang ia katakan? Ya begitu. Katanya, kalau ada kesulitan, ia sedia membantu kami. Jadi, ia kakak saudara. Ya, katanya gembira. Geraknya kelihatan lain, bersemangat, menunjukkan keinginan menolong kami. Kalau boleh tahu, siapa nama Amang? Nama Ayi? Tanyaku. Darmin, jawabnya. Kalau begitu, katanya lagi sambil menunduk menatap rantang. Tinggalkan saja di sini. Mudah-mudahan ada yang bisa menolong. Sebenarnya, belum ada izin mereka bisa menerima makanan dari luar. Kiriman apapun dari luar belum boleh mereka terima. Aku gembira melihat tarikan wajahnya dan geraknya. Ia kelihatan sungguh-sungguh mau menolong. Seketika itu juga timbul pikiran padaku. Barangkali saatnya baik juga sekarang memberikan ini. Aku pegang barang yang ada di dalam lipatan selendangku. Koran. Aku ingat, tentunya Kusno ingin sekali membaca koran, seperti yang ia lakukan setiap pagi. Maka aku keluarkan koran itu dari dalam lipatan selendangku. Kalau ini bagaimana? Tanyaku sambil menatap sipir itu dengan senyum, dengan penuh harapan. Ia diam. Aku berkata, mau menjelaskan. Setiap pagi, ia membaca koran. Itu sarapannya. Ia tidak menyambut, diam. Begini saja, kataku mengerti. Kalau tidak bisa diberikan kepadanya, ini untuk Ayi saja, atau untuk yang lain. Terserah Ayi. Pendeknya, terserah Ayi. Aku ganti menyapanya. Kalau ia menyebut Kang Widya sebagai kakaknya, bolehlah aku memanggilnya adik. Lagi, dia tidak seberapa tua. Ya, tinggalkan saja. Kalau tidak bisa saya sampaikan kepadanya, buat saya saja. Saya baca sendiri. Lalu, ia tersenyum. Ada ketenangan padaku. Ada harapan padaku bahwa orang itu benar-benar mau menolong kami. Bukankah aku juga suka menolong orang tanpa pamrih? Aku punya perkiraan. Orang lain juga akan berlaku begitu kepada seseorang yang benar-benar memerlukan pertolongan. Baiklah, kalau begitu kami bisa pergi. Kataku meminta izin. Ya, kata sipir itu. Serahkan saja kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa menolong. Janji sih tidak, tapi saya akan usahakan. Terima kasih sebelumnya, kataku. Begitu juga istri Gatot bicara. Sesampai di rumah, orang-orang bercerita lagi bahwa penggeledahan yang serentak telah dilakukan polisi di rumah-rumah kaum pergerakan di mana-mana. Bukan saja di Bandung, melainkan juga di kota-kota lain, di Garut,
Tasikmalaya, di Jakarta, di Yogyakarta, di Surabaya. Penangkapan pun dilakukan terhadap tokoh-tokoh pergerakan. Kata polisi Belanda, pemerintah telah mencium rencana pemberontakan bersenjata. Aku tak percaya, tak sedikit pun percaya. Kusno tak pernah bicara begitu. Berbisik pun, ia tak pernah tentang itu. Penjagaan ketat di mana-mana. Dalam pada itu, riuh orang bicara tentang ini terdengar di mana-mana, seperti air mendidih menggelegak di seluruh kota. Kabar itu menyebar ke sekeliling kota, ke Ciwidey, ke Cililin, ke Cimahi, ke Lembang, ke Banjaran, ke tempat-tempat suamiku berpidato. Polisi berseliweran di mana-mana, di stasiun kereta api, di stasiun bis, di pasar baru, di kantor pos dekat Bui Bancuy, di bioskop, siang dan malam, di tempat biliar, di 4 pojok alun-alun. Aku lihat sendiri waktu aku berjalan dari Bui Bancuy. Apakah ini gambaran hayalku saja disebabkan suamiku berada dalam tahanan? Bukan, ini suasana yang nyata. Aku sendiri tidak merasa takut. Aku yakin sesuatu terjadi bukan karena kejahatan suamiku, melainkan karena niat baik suamiku dan teman-temannya. Aku merasa tegap, cuma Allah yang tahu. Itulah payungku, dan itulah tempatku berlindung, tempat minta pertolongan di waktu maghrib, di tengah malam, di waktu subuh, siang, dan sore hari, di setiap aku ingat kepadanya. 34. Selama suamiku berada dalam tahanan, banyak hal terjadi. Aku mendengar bahwa penangkapan terhadap suamiku dan teman-temannya telah menggeletarkan Volksraad di Jakarta. Dalam dewan itu telah muncul Mosi Kusumo Utoyo dan kawan-kawannya yang jadi pembicaraan orang ramai. Yang menandatangani mosi itu 5 orang, ialah Kusumo Utoyo, Rob, Sukawati, Sujono, dan The Hope, dan ditujukan kepada persidangan yang disebut College van Gedelegerden daripada dewan itu. Mosi itu sebenarnya jadi pembicaraan orang ramai disebabkan hal yang sederhana saja, yaitu kalimat-kalimat yang menunjukkan kebenaran, yakni bahwa penduduk merasa tidak aman hatinya disebabkan perbuatan pemerintah yang menindak beberapa perhimpunan kebangsaan. Mosi itu meminta juga agar pemerintah secepatnya memberikan keterangan kepada Dewan tentang pertimbangan-pertimbangan yang telah menjadikan sebab bagi pemerintah mengapa melakukan perbuatan begitu dan tentang hasil-hasil pemeriksaan polisi yang telah dilakukan. Tamrin juga angkat bicara, menyerang pemerintah dengan mengatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh alat pemerintah bukan suatu perbuatan justisi, melainkan suatu perbuatan reaksi politik, perbuatan merusak hak berserikat, perbuatan kekuasaan semata. Ucapan-ucapannya sangatlah diplomatis. Katanya, dengan menyebutkan bahwa sebagai orang hamba, rakyat yang tidak congkak, yang biasa menguntal banyak-banyak, dan menganggap sehat segala apa saja yang dikatakan sehat, adalah kami mengucapkan Alhamdulillah. Moga-moga rahmat Allah menuntun juga kepada sikap yang demikian ini. Beruntun, katanya, orang-orang yang bicara di Volksraad itu. Semua protes. Ada Tamrin, ada Kusumo Utoyo, ada Dwijo Suwoyo, ada Datuk Kayo, Mohtar Prabu Mangkunegara, Nya Arif, Soang Kupua, Pangeran Ali, Sutadi, Suroso. Mereka menyampaikan protes keras terhadap perlakuan alat pemerintah.
Perhimpunan Indonesia yang di negeri Belanda juga mengirimkan telegram yang ditujukan kepada Mr. Sartono yang telah diserahi pimpinan partai buat sementara waktu bersama Anwari dengan berbunyi, Perhimpunan Indonesia percaya akan kekalnya persaudaraan antara PPPKI dan pimpinan PNI. Di samping itu, katanya Perhimpunan Indonesia mengirimkan telegram juga kepada Tweede Kamer, mengingatkan kepada pemerintah tentang aturan-aturannya yang reaksioner terhadap partai suamiku, partaiku, dan meminta tanggung jawab tentang apa yang akan terjadi lantaran itu. Pendeknya, tindakan pemerintah di Indonesia dicelanya. Aku menjadi tahu juga bahwa teman-teman di negeri Belanda itu telah mengadakan rapat protes di gedung Care di Amsterdam. Pembicara pertama, katanya, ialah J.E. Stockfish yang menunjukkan keburukan sistem tanah jajahan dan mengakibatkan kerugian untuk penduduk tanah jajahan. Majalah Indonesia kepunyaan Perhimpunan Indonesia, perkumpulan para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda, terus memberi semangat. Katanya, semangat di Diponegoro, perasaan ingin hidup di tanah yang mulia, sebenar-benarnya tak dapat. Perasaan ingin hidup di tanah yang mulia sebenar-benarnya tak dapat. Ya, takkan dapat dihancurkan dengan ancaman-ancaman atau dengan demonstrasi kekuasaan. Perasaan ingin merdeka sudah tertanam sungguh-sungguh di dalam sanubari kita, dan kita percaya bahwa di dalam dunia ini tak ada suatu pun kekuasaan yang dapat melenyapkan, menghapuskan keinginan kita itu. Mereka berseru kepada para mahasiswa Indonesia agar menunjukkan persaudaraan kepada pergerakan nasional. Semua ini menambah keyakinanku bahwa kami benar-benar menambah tenagaku untuk terus berjalan di atas cita-cita kami. Menambah keyakinanku bahwa kami tidak sendirian. Aku terus mengirimkan makanan ke Bancuy, kadang-kadang pagi, kadang-kadang sore hari, kadang-kadang pula 2 kali dalam sehari. Dalam pada itu, ada kalanya rantang-rantang itu segera dikembalikan karena penjaga tidak mau menerimanya. Pendeknya, tidak menentu, karena memang selama ini belum ada kepastian diizinkan tidaknya. Kami mengirimkan makanan untuk mereka yang ada di dalam. Bahwa kadang-kadang diterima oleh penjaga dan disebutkan akan diusahakan untuk disampaikan kepada yang di dalam. Itu semata-mata atas pertolongan. Maka makanan itu bisa sampai kepada mereka yang di dalam. Selain itu, aku berulang kali pula mengirimkan bacaan berupa koran. Pada mulanya, beberapa kali ditolak. Tapi, aku punya akal. Aku bersikap baik-baik dan dengan cara yang luas, aku hubungi sipir yang sedang dinas itu. Aku punya pikiran. Dia pun manusia. Masa akan tidak tergetar hatinya barang sedikit melihat si Omi, anak kecil itu yang bapaknya dibui. Masa kan ia tega melihat aku yang laki-lakinya berada di dalam? Aku hanya mengharapkan hal-hal yang penting. Suamiku pasti ingin membaca koran, pasti ingin mengetahui keadaan dunia. Dan setelah beberapa kali aku mencoba, akhirnya aku berhasil bisa menyampaikan koran itu. Tetapi sebaliknya, aku pun sementara itu mendapat kabar bahwa pemeriksaan terhadap mereka yang ditahan, anggota-anggota partai, bertambah ganas. Sampai-sampai seorang yang bernama Nur Sa'i
dipukuli kakinya sampai tidak bisa jalan karena harus mengaku bahwa imperialisme yang dimaksudnya adalah camat, wedana, dan polisi. Ada-ada saja pikiran pihak yang berkuasa, pihak yang kalap itu. Setelah beberapa minggu, suamiku berada dalam tahanan. Barulah aku diberitahu bahwa yang ditahan boleh menerima makanan dari luar. Itu berarti bahwa pemeriksaan telah selesai dilakukan. Maka kabar ini aku sampaikan kepada semua keluarga orang-orang yang ditahan. Aku pun pergi sendiri lagi menghantarkan rantang dengan harapan akan mendapat kabar yang lebih menyenangkan. Siapa tahu, barangkali sekarang aku sudah diizinkan bertemu dengan suamiku. Tapi ternyata itu cuma harapan. Penguasa belum juga mengizinkan kami bertemu muka. Sebaliknya, kejadian yang mengecewakan mesti aku temukan. Baru aku sampai di rumah, seorang laki-laki datang membawa kabar yang menyedihkan. Anak-anak perempuan Mr. Iskak meninggal dunia. Innalillahi, ucapku. Apa sakitnya? Tipus, kata pembawa kabar itu. Baik, aku segera ke rumahnya, kataku sambil bergegas. Maka aku cepat meninggalkan rumah, melayat ke rumah Mr. Iskak. Waktu aku sampai di rumah Iskak, rasanya seperti aku sendiri yang kena malang. Aku pun menangis waktu memeluk istri Iskak. Aku tak tahan melihatnya. Setelah itu, aku berusaha keras membesarkan hatinya, mengatakan bahwa kita mesti sabar dalam menerima cobaan semacam ini. Dalam keadaan seperti ini, jalan yang baik adalah saling membesarkan hati, saling mengingatkan bahwa kita harus teguh iman. Cuma kepada Tuhanlah kita pantas takut dan tidak kepada yang lain-lainnya. Mr. Iskak hadir di rumah itu, dikawal oleh 2 orang polisi. Ia menceritakan tentang keadaan Kusno dan aku menerima salam kasih sayang daripadanya. Bisa bertanya, tapi dalam kesempatan seperti itu tentunya aku tidak bisa bertanya banyak tentang suamiku. Aku harus bersyukur sudah bisa mendengar daripada Iskak, orang yang sama-sama ditahan, bahwa Kusno sehat dan tidak kurang suatu apapun. Aku gembira juga mendengar bahwa makanan itu benar sampai kepada mereka yang ada di dalam, juga koran-koran. Iskak diizinkan ikut menguburkan putrinya sore itu juga. Tetapi setelah itu ia harus segera kembali ke Bui Bancuy. Tak diizinkan menginap. Aku merasa tindakan itu kejam sekali. Aku tidak bisa menitipkan apa-apa kepada Iskak untuk suamiku. Maklumlah, keadaan serba tergesa. Aku cuma menitipkan kabar bahwa kami sehat-sehat dan keadaan di rumah baik-baik. Tak perlu dikhawatirkan. (35) Berulang kali aku pergi ke Bancuy, tapi tidak juga aku berhasil bisa bertemu dengan suamiku. Sudah lebih dari 3 minggu berjalan begitu-begitu juga. Aku ditolak terus untuk bicara, walau sebentar saja pun dengan Kusno. Tak diizinkan. Begitu selalu menjaga memberi kabar setelah ia mencoba bicara dengan direktur penjara itu yang bernama Zondak. Juga administraturnya yang bernama Sterk tidak bisa menolong. Selama itu ada yang menasihati aku
supaya aku mendekati tokoh-tokoh pemerintahan yang sewaktu Kusno diangkut ke Bui Bancuy dari Cicalengka siap berada di penjara itu untuk mengurus mereka yang ditahan. Seperti jaksa kepala Suma di Surja, atau sekurang-kurangnya minta bantuan kepada jaksa Hendarin, atau kepada Patih Ejeh, atau kalau mau menghadap sama sekali kepada Pokrol Jenderal di Jakarta, Mr. Roscott. Tapi semua nasihat itu aku kesampingkan. Aku tolak. Pendidikan yang kuterima dari suamiku menyebutkan jangan sekali-kali mencoba mengemis kepada orang-orang macam itu. Jangankan mengemis begitu, untuk kerjasama pun jangan sekali-kali mencobanya. Maka aku menempuh jalan yang lain. Aku keliling kemana-mana, ke guru-guru ngaji, ke ajengan-ajengan yang kesohor, ke kiai-kiai yang ternama yang berada di Cirebon, di Garut, di Leles, di Kandang Sapi, di Cianjur, Sukabumi. Semua aku datangi, aku hubungi, dan aku dimintai doanya dan nasihatnya. Aku puasa setiap hari, dan kerjaku adalah sembahyang dan ngaji. Sembahyang dan ngaji kalau tidak sedang mencari uang dan menguruskan persoalan dapur. Dan untuk mengurus soal dapur itu, tentulah aku mesti mendapatkan 1001 macam akal. Keadaan pun begitu sulit, dan tidaklah sedikit orang yang berada di rumah sebagai tanggunganku. Dari pagi, aku mesti memikirkan bagaimana bisa mendapatkan uang. Selain yang ada di rumah, yang ada di Bancuy juga harus bisa makan yang baik juga. Aku terima menjadi agen sabun cuci. Aku membuat rokok dan menjualnya sendiri dengan memberi merek Ratna Juhani. Nama anakku yang kupakai. Aku menjadi agen cangkul dan parang buatan Ciwidey. Aku teruskan menjahit pakaian dan kutang. Lumayan, semua selamat selama ini. Dengan itu, di rumah semua bisa makan, dan ke Bancuy kami bisa mengirim makanan kesukaan suamiku. Sampailah pada suatu hari, kami menerima kabar yang menggembirakan. Beberapa anggota partai yang ditangkap dikeluarkan dari penjara. Dengan itu, rasanya dada mulai lapang. Sekalipun Kusno tidak termasuk di antara mereka yang dikeluarkan, tapi sedikit harapan menyelinap di hatiku. Barangkali saja kejadian itu bisa juga dialami oleh Kusno. Siapa tahu. Mr. Iskak dikeluarkan juga. Kabar yang menyenangkan. Paling tidak pada mulanya begitu. Sebab kemudian kegembiraan yang kami temukan itu harus segera diikuti oleh kesedihan yang tidak tersangka. Iskak diharuskan meninggalkan kota Bandung, dan dengan ini seluruh keluarga Iskak pindah ke Makassar. Sungguh, suatu tindakan pihak yang berkuasa yang membolak-balikan perasaan kami, yang menggarang perasaan kami di tungku yang panas. Setelah lebih dari sebulan, suamiku meringkuk dalam penjara Bancuy. Akhirnya, aku diizinkan menemuinya. Itu pun barangkali atau rasanya setelah aku berulang kali meminta izin kepada kepala rumah tahanan, atau barangkali ini diizinkan karena begitu banyaknya desakan dan reaksi di surat-surat kabar. Aku tidak tahu pasti. Aku dipertemukan kepada Kusno di ruang tamu. Tentu tak bisa aku merangkulnya, memegangnya pun tidak. Antara kami ada kawat ram yang memisahkan. Beberapa penjaga menyaksikan pertemuan kami itu.
kami diharuskan berbicara dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Belanda. Mana bisa aku bicara dalam bahasa Belanda? Kami tidak dibolehkan mempergunakan bahasa Sunda atau bahasa daerah lainnya yang ditugaskan oleh yang berkuasa untuk mencatat percakapan kami berdiri dekat pintu dengan mata mengerling dan menyebalkan. Waktu aku melihat Kusno, inginnya aku merangkulnya, memeluknya. Tapi pelbagai hal menghalangi kami. Apa kabar? Suaraku terasa rendah. Barangkali akan mengelus hati setiap orang yang mendengarnya. Tapi bagaimanapun, aku mampu menahan diri untuk tidak menangis, juga tidak berlinang air mata. Memang, aku sudah siap-siap dari rumah untuk bersikap begitu. Dan aku yakin, aku mampu bersikap demikian. Bukankah aku sudah cukup terlatih? Bukankah aku sudah cukup dipontang-pantingkan laksana bermain dengan gulungan gelombang pasang dalam mengikuti hidup dengan Kusno? Di samping itu, aku sudah lama merasa bahwa pada satu saat kejadian seperti yang kualami sekarang ini pasti terjadi. Kusno pasti akan ditangkap pada suatu waktu, dan pasti pula aku harus menghadapi kejadian seperti yang kualami sekarang. Berhadap-hadapan dengan dirintangi kawat ram. Tetapi, bukankah itu sudah menjadi risikoku? Karena aku mau kawin dengannya, karena aku mau mengikutinya, dan itu adalah risikonya. Karena ia mau terus juga bersikap keras melawan orang-orang yang berkuasa. Bersikap keras mau membela orang-orang yang dijajah, yang tidak berkuasa, orang-orang kecil yang mau merdeka. Menjawab pertanyaanku, Kusno pun hanya berkata, "Baik, terima kasih." "Bagaimana, Inggit?" Lain daripada kebiasaannya, ia pun menahan emosinya, lalu mengenakan jarinya pada jari Omi lewat kawat ram sambil tersenyum dan mengucapkan kasih sayangnya pada anak yang kuangkat pada pinggangnya. "Papi," kata Omi dengan suara rendah pula. Ia pun mengerti, rupanya apa yang sedang terjadi dengan kami. Lalu percakapan sederhana berlangsung mengenai hal-hal kecil, mengenai keadaan di rumah, keadaan-keadaan yang sudah lewat, keadaan ibuku yang tidak bisa ikut datang karena tidak diizinkan. Kemudian, pada waktu kami diberitahu bahwa waktu habis sudah, Kusno memesan makanan yang disukainya, dan aku meyakinkannya bahwa besok pun ia akan menerima pesanan itu. Aku angkat lagi anak kecil kami pada pinggangnya, supaya ia bisa melihat bapaknya dengan lebih dekat. Kusno mendekat pada kawat dan mencium jari-jari Omi yang menjulur ke arahnya. Itulah pertemuan kami, dan kami akan bisa bertemu lagi selang seminggu. "Selamat, Inggit," katanya kepadaku. "Sabarlah," kataku. "Selamat, tahan ujilah. Semua akan berjalan beres. Di rumah, segala bakal beres." Lalu, Omi melambaikan tangannya yang kecil itu dengan menarik muka yang entah apa mesti kusebutkan. Ia begitu bersungguh-sungguh nampaknya, tapi masakan anak kecil itu sudah punya pikiran yang begitu berat. Apakah ia sudah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh bapaknya? (37) Cobaan dalam hidupku ini rupanya berdatangan dengan beruntun. Pengalaman yang menyedihkan, baik yang menimpa diriku secara langsung maupun yang tidak langsung, harus aku lalui. Beberapa hari yang lewat, Supriyadinata diizinkan keluar dari tahanan. Tapi itu tidak berarti ia menemukan kegembiraan. Sebaliknya, ia dihadapkan kepada kejadian yang sungguh menyedihkan. Menyedihkannya dan juga menyedihkan aku. Ayah Supriyadinata meninggal dunia. Maka, teman Kusno yang sama-sama di Bui itu diizinkan keluar dari Bancuy untuk mengantar jenazah ayahnya yang dikuburkan di Cicahem. Dalam pada itu,
Aku saksikan sendiri betapa besar simpati teman-teman Supriyadinata, khususnya teman-teman separtai. Aku perkirakan lebih dari 300 orang mengantarkan jenazah itu ke kuburan. Dan aku kira mereka bisa merasakan bagaimana kesedihan hati Supriyadinata yang sedang disiksa itu mendapat tambahan cobaan yang tak kepalang. Aku tahu Supriyadinata begitu dekat dengan bapaknya, Mang Marta. Tidak lama kemudian, anakku Juami jatuh sakit, panas. Tentu saja, dalam keadaan begitu, aku tidak bisa membawanya menengok yang ditahan. Juga tidak bisa aku bawa kemana-mana. Aku bawa anak itu kepada seorang dokter, dan nasihat dokter, anak itu mesti dirawat di rumah sakit, karena diserang tipus. Seketika itu, aku ingat kepada nasib putri Mr. Iskak. Tapi, bagaimana aku menyerahkannya ke rumah sakit dalam keadaan rumah tangga yang begini? Tidak, aku tidak membawanya ke rumah sakit. Aku merawatnya sendiri di rumah saja. Aku ikuti petunjuk dokter. Tentu saja, dengan kejadian ini, semua yang ada di rumah ikut repot. Tapi, karena nampak semua ikut merasakan betapa keadaan hatiku, rasanya beban itu menjadi lebih ringan. Aku dikagetkan oleh kabar bahwa 2 orang anak tetangga terserang penyakit yang sama, dan mereka meninggal. Tapi, aku tabahkan hatiku. Soal maut, itu ada di tangan Tuhan. Padanya lah, cuma aku menggantungkan harapanku. Hari demi hari, aku jaga anakku itu dengan segala kecakapanku yang ada. Aku ikuti petunjuk dokter dengan seteliti-telitinya. Kemudian, aku harus menengok Kusno, sedang Omi masih sakit. Aku sudah bisa membayangkan bahwa tentu Kusno akan bertanya panjang tentang Omi. Bukankah anak kecil itu penghiburnya? Benar, waktu aku masuk dan bertamu dengan Kusno, segera aku ditanyainya tentang Juami. Kemana Omi? Tanya suamiku. Sebenarnya aku mau merahasiakannya. Biarlah dia tidak tahu. Tapi karena ia mendesakku beberapa kali, maka terpaksa aku mengatakan bahwa ia sakit. Tapi aku tidak mengatakan bahwa penyakitnya tipus. Aku sebutkan saja ia sakit influenza. Panas sedikit, tetapi tidak membahayakan. Dalam pada itu, suamiku tetap kelihatan gelisah, gelagapan, seperti ia pun mengetahui apa sakitnya. Betul hanya influenza, tanya suamiku beberapa kali dengan tekanan. Dalam hal ini, tetap aku bungkam. Kali ini, lebih baik aku membohong, pikirku, dan aku mengangguk memberi isyarat bahwa anak itu memang hanya karena influenza. Dan bahwa anak itu memang hanya kena influenza. Tak seberapa, kataku menenangkan. Padahal tadi pagi, sebelum aku menjenguk yang ditahan, aku masih merasakan kegelisahanku mengenai anak itu. Lain kali, bawa dia kemari. Lain kali, bawa dia kemari, kata suamiku menekan. Tentu, jawabku memendekkan dan menenangkan. Sebentar lagi, ia juga sembuh. Lalu, kami sempat membicarakan hal-hal lain, tapi yang tidak seberapa penting. Sementara itu, polisi mengikuti kami terus. Pada kesempatan berikutnya, waktu menengok ke Bancuy lagi, sedang Juami belum bisa aku bawa, terpaksa aku mesti berterus terang bahwa anak kami kena tipus. Tetapi tidak seberapa, sudah menjelang sembuh sekarang, kataku berusaha menenangkan. Kusno ketika itu menjadi singa podium yang sebenar-benarnya. Melotot dan marah-marah. Ia seperti membenciku dengan amat sangat. Mengapa kamu membohongi aku? Katanya keras. Aku diam. Apa pula yang mesti kukatakan? Aku sekali itu menunduk, aku sekali itu merunduk, merasa salah, terjepit. Tapi, kalau aku berterus terang juga tempo hari, apa yang bisa diperbuatnya? Sekarang bagaimana? Dibawa ke dokter? Tanyanya dengan nada curiga. Tentu saja, kataku dengan mengangkat daguku. Aku mendapat kesempatan untuk membela diri. Masa tidak dibawa ke dokter? Sekarang sudah membaik.
Tidak perlulah Kus terlalu memikirkannya. Sudah membaik dia. Tak perlu khawatir. Singa podium itu kelihatan tak marah lagi. Ia kelihatan menjadi tenang. Sedikitnya, tarikan mukanya nampak begitu. Waktu yang sempit itu lalu kami pergunakan untuk membicarakan hal-hal yang lain. Dan kesempatan itu aku pergunakan untuk membawanya supaya santai. Tetapi sekalipun aku berusaha keras, terasa bahwa Kusno masih memikirkan sesuatu. Dan aku kira masih juga soal Omi yang nyangkut di kepalanya. Aku paham, Omi adalah buah hatinya. Pada hari yang lain, dari rumah, aku jalan kaki dengan rentang di tangan kanan. Aku jalan kaki dengan rantang di tangan kanan. Omi tidak bisa aku bawa. Ia masih sakit. Rasanya seperti pada waktu yang lalu. Juga. Banyak orang yang menghindari aku. Apakah ini hanya perasaanku? Apakah aku ini berpenyakit menular? Apakah aku ini pasien lepra? Dari kejauhan, aku sudah melihat Biko Maria. Dia akan berpapasan denganku. Begitulah pikiranku. Tetapi tidak seberapa kemudian, aku lihat dia membelok. Justru nampaknya setelah ia melihat aku pun maklum. Ia istri juru tulis kabupaten. Di depan masjid, aku mengalami hal yang serupa. Di perapatan nampak bisu Haida. Namun, mengapa ia seperti segera membalik dan berputar lagi setelah aku melihat wajahnya yang dengan jelas? Apakah aku salah lihat? Sudahlah, aku terima apa adanya. Mau menjauhi aku, silakan. Mau menegur aku, terima kasih. Beginilah sudah nasibku. Tak perlu pula aku pikirkan terlalu mendalam. Tak ada gunanya. Tak ada tolongnya juga. Setelah berpikir panjang, aku pun maklum. Barangkali mereka yang mengelak bertemu dengan aku itu semata karena ketakutan oleh PID. Dan cecunguk-cecunguk itu memang terus-terusan mengintai kami. Aku terus berjalan di atas trotoar, tetapi justru tidak jauh dari Bui. Terdengar suara laki-laki menegur aku, dan waktu aku menengok, seorang kusir delman melambai-lambaikan tangannya yang memegang cambuk sambil memanggil-manggil aku. Mang Didin, kusir dari Tegalega, berpapasan jalan. Dia menghentikan kudanya sebentar dan bertanya kemana aku mesti pergi. Biasa, jawabku sambil menunjuk ke depan ke arah Bui. Ia pun mengerti. Masih di sana? Aku mengangguk. Saya doakan, semua mendoakan cepat keluar, cepat beres. Aku terima doanya, aku terima perasaannya yang tulus. Saya kira Agan mau ke tempat jauh, sebab itu mau saya antarkan Agan. Terima kasih, kataku. Dan ia pun permisi. Hiburan di pagi hari aku dapatkan dari seorang kusir. Alhamdulillah. Waktu aku sudah berani membawa Juami ke penjara untuk menengok ayahnya, terutama karena desakan Kusno dari kejauhan, sudah nampak betapa girangnya suamiku melihat aku membawa anakku. Tetapi waktu kami mendekat, kelihatan matanya berlinang. Sambil menangisinya, suamiku berkata, "Terlalu Inggit, terlalu. Masa anak kita sampai jadi begini kurus?" Aku diam. Memang benar. Anak itu menjadi kurus. Tapi lalu cepat aku menghiburnya, menghibur diriku juga dengan membesarkan hati. Dalam waktu singkat juga ia jadi gemuk lagi. Sekarang pun makannya sudah lahap. Omi, kata Kusno dengan nada rendah. Oh, kelambimu apa? Marjeben Zumager. Mijenkind. Oh, pakaianmu bagus. Tapi engkau begini kurus, anakku. Sambungnya memuji baju Omi yang baru dengan berlinang air mata. Aku taksir berbagai perasaannya bergulat di dalam hatinya. Pada waktu menengok, yang berikutnya lagi, aku dikagetkan oleh kejadian yang kurasa ganjil. Benar, aku telah
mimpikan sesuatu yang tidak biasa. Aku mimpikan Kusno, tapi kacau gambarannya. Dan aneh, aku melihat pertanda-pertanda yang tidak biasa. Firasatku juga mengatakan sesuatu yang menyebabkan aku merasa tidak tentram. Waktu aku menjumpainya di bui, aku keheranan. Dengan muka redup, suamiku mendekat, lalu berkata perlahan-lahan, "Inggit, maafkanlah aku." Dengan kaget dan terharu, aku tentu bertanya, "Mengapa? Mengapa mesti meminta maaf segala?" "Maafkanlah, Inggit. Aku telah melalaikan tugasku sebagai kepala rumah tangga. Aku telah melalaikan Inggit, melalaikan tugasku sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Aku telah menyusahkanmu, Inggit." Aku jadi merasa seperti membesarkan hatinya dan menegakkan dirinya. Masa akan suamiku begitu lemah? Masa akan Singalodium kita itu begitu cepat menjadi lunak? Tidak, Kasep. Jangan berpikir begitu. Mengapa mesti berkecil hati? Di rumah, segala berjalan beres. Kan aku masih punya 2 tangan, dan aku masih bisa bekerja dan menghasilkan cukup uang untuk mengatur rumah tangga. Beres, Kasep, beres. Aku membesarkan hatinya. Tegakkan dirimu, Kus, tegakkan. Teruskan perjuanganmu. Jangan luntur karena cobaan semacam ini. Tambahku memberi semangat. Nampak sekali ia menangis terharu, tapi ditahan-tahannya. Aku pun begitu jadinya. Tapi cepat kuelakkan perasaan itu, dan aku menggigit bibirku sejenak, menahan keterharuanku. Aku yakin Kusno bukan laki-laki yang begitu gampang dipatahkan semangatnya. Mustahil, suamiku yang begitu biasa berapi-api, kali ini di depanku sendiri, ia mesti cepat rebah. Mustahil. "Cobalah istirahat yang benar, Kus," kataku menenangkan. "Dan jangan sekali-kali kamu punya pikiran jelek mengenai rumah tangga kita. Di rumah, segala berjalan beres. Percayalah kepada Inggit. Aku masih tegak di sampingmu, dan selalu aku berada di sampingmu." Perlahan-lahan, ia menegakkan badannya sambil mengangkat mukanya. Ia sudah bisa menahan keterharuannya, dan air yang tergenang di matanya sudah hilang lagi, tak berkaca-kaca lagi. Selama 2 bulan, nampak sekali pemerintah bertindak sangat keras terhadap tahanan itu. Penjagaan pun ketat, segala tidak boleh. Tapi setelah itu, ketakutan itu sedikit menjadi longgar. Sipir Belanda bernama Bos, yang istrinya orang Sunda, bersikap baik terhadap kami. Istimewa orang ini. Janggal ia menyekolahkan anaknya di Taman Siswa Kebun Kelapa. Dalam pertemuan dengan aku, ia suka bercerita bahwa ia suka ngobrol dengan suamiku di dalam. Cukup panjang ceritanya dan menyenangkan. Cerita lewat orang lain pun mengenai keadaan suamiku rasanya menyejukkan hati. Dan sipir bos itu pandai sekali menyampaikan ceritanya kepadaku. Dan akhirnya dia juga yang menyediakan diri untuk memberikan koran-koran kepada yang ada di dalam. Koran-koran AID, The Pranger Body. Dan kemudian juga koran sebahasa Sunda, Sipa Tahunan. Dan malahan koran Singpo sampai di tangan mereka atas bantuan seorang tahanan yang lain, seorang Tionghoa. "38. Akhirnya, kami dengar keputusan bahwa 4 orang di antara sekian banyak orang politik yang ditahan itu akan diajukan ke muka pengadilan Land Road, Bandung. Dan mereka yang 4 itu ialah Soekarno, Gatot Mangkupraja, Mas Kun, dan Supriyadi Nata. Surat-surat kabar ramai mengumumkan kejadian ini dan mengomentarinya. Ke-4 orang itu dituduh oleh pihak yang berkuasa berserikat dalam perkumpulan yang bermaksud berbuat kejahatan. Surat-surat kabar nasional dan majalah-majalah yang berpihak kepada kita melancarkan komentar-komentarnya dengan tajam dan dalam.
Kejadian ini menyatukan, mempererat rasa kebangsaan, mempererat rasa perjuangan bersama pihak-pihak yang sebelum ini biasa melontarkan kritik-kritik terhadap Soekarno dan kawan-kawannya pun kali ini serentak menunjukkan sikap senasib, sepenanggungan dengan yang akan diadili. Sudah ditetapkan pula bahwa yang akan menjadi pembela keempat orang terdakwa itu nanti ialah Mr. Sartono, Mr. Suyudi, Mr. Sastro Mulyono, dan Idih Prawira Diputra. Dan mereka sudah diizinkan masuk ke dalam bui untuk menemui Kusno dan kawan-kawannya. Sementara itu, aku pun mendapat keterangan bahwa Residen Kuneman mulai sering menengok suamiku dan sering menanyakan kebutuhan mereka yang ditahan. Maka kami mengirim tikar bagi mereka dan bantal berisi kapuk serta selimut yang tebal yang kiranya bisa menjauhkan mereka dari penyakit encok. Pada suatu kali waktu menengok, dalam percakapan yang tidak panjang, Kusno sempat meminta agar aku secepatnya mengambil naskah dan bahan-bahan lainnya untuk menyusun pembelaan dari Mr. Sartono di Jakarta. Aku segera menyuruh pembantu yang kupercayai agar ia pergi mengambil pesanan suamiku itu dari Sartono. Aku mengatur memberikan petunjuk bagaimana cara-caranya yang harus dilakukan oleh suruhanku itu. Ingat, kataku, kamu harus ganti-ganti kendaraan. Hati-hati, kamu harus waspada. Kalau ada yang kamu curigai, kalau kelihatannya ia mengikuti kamu harus cepat menjauhinya, menghilang daripadanya. Aku suruh ia naik kereta api dan turun di Padalarang. Lalu dari sana naik bis dan turun di Purwakarta. Di Purwakarta pindah bis lagi sampai di Jakarta. Kamu ingat semua itu? Tanyaku. Yang aku ajak bicara mengangguk menyatakan ingat. Lalu aku berikan sehelai kertas surat kepada Mr. Sartono yang menyebutkan pesan suamiku. 2 hari kemudian, pembantu itu kembali dengan membawa apa yang dipesan Kusno. Aku merasa tidak sia-sia aku sembahyang dan puasa dengan permintaan perlindungannya atau apa yang diharapkan oleh suamiku itu. Supaya suruhanku itu selamat dan berhasil dengan tugasnya. Alhamdulillah. Selain naskah yang diperlukan Kusno, ada sehelai amplop buatku. Waktu aku buka amplop itu, ternyata di dalamnya ada uang 50 gulden. Jumlah yang lumayan. Betapa girangnya aku, tak bisa aku lukiskan. Bantuan dari Sartono dan Tamrin itu, begitu ditulis oleh Sartono dalam suratnya kepadaku, datangnya tepat pada waktu aku memerlukannya sekali. Sekarang, tinggallah bagaimana caranya aku bisa menyampaikan naskah itu kepada Kusno di dalam penjara. Aku dapat akal. Aku harus bisa menempelkan naskah itu pada perutku dan harus diikat dengan pending yang gampang dilepas. Aku beri keban cuy dengan mengenakan kebaya yang agak tebal, sehingga tak nampak apa yang ada di belakangnya. Aku membawa rantang makanan dan kue-kue Nagasari yang istimewa di dalamnya. Lewat gerbang masuk, segera dilakukan pemeriksaan. Aman, beres. Tak ada yang mencurigai aku. Sekarang, aku dan Omi sudah bisa bercakap-cakap dengan suamiku di tempat menerima tamu yang lain di dalam bui itu yang tidak lagi dialang-alangi kawat ram atau jeruji besi. Aku sudah bisa berhadapan-hadapan dengannya tanpa dialang-alangi apa-apa lagi. Tapi
Tapi penjaga masih juga dipasang. 2 orang penjaga ditugaskan memperhatikan kami. Seorang di antara mereka orang Belanda dan yang seorang lagi orang Indonesia. Aku merasa beruntung sebab penjaga yang Belanda itu nampak sekali suka kepada anak-anak. Omi sengaja aku lepaskan dan malahan aku desak-desak dia supaya mau main-main dan bicara-bicara dengan penjaga yang Belanda itu. Mula-mula Omi menolak, tapi orang Belanda itu pandai sekali membujuk anak, sehingga Omi tertarik juga olehnya. Aku berusaha keras, bersikap luas sekali. Tentu saja, sewaktu aku mengendurkan pending dan melepaskan serta menarik naskah itu, hatiku seperti bertalu. Ternyata, aku pandai melepaskan naskah itu dari dalam bajuku dan secepat kilat menyampaikannya kepada Kusno. Suamiku ternyata pandai pula menerimanya dan memasukkannya ke dalam bajunya. Dasar Tuhan menolong kami. Waktu itu, seorang di antara mereka yang ditugaskan memperhatikan dan menguping pembicaraan kami itu kelihatan sekali mengantuk. Ia benar-benar mengantuk di kursinya. Sedangkan yang seorang lagi asyik bermain-main, bercanda dengan Omi, sampai berlari-larian. Kue-kue Nagasari yang tadi sejak di pintu masuk sudah diperiksa. Aku tunjukkan kepada Kusno. Aku memberi isyarat kepada Kusno dengan kedipan mata dan bisikan yang bisa ditangkap oleh Kusno. Suamiku mengerti. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Naskah sudah diterimanya, sudah ada di balik pakaian suamiku, dan kue-kue itu sudah di tangannya pula. Dan waktu kami berpisah, bukan main girangnya aku. Aku telah bisa melepaskan naskah dan kue-kue itu dengan aman. Hendaknya maklum, ke dalam setiap kue Nagasari itu, sewaktu aku membuatnya, ku masukkan uang logam. Juga itu pesanan Kusno, dan Kusno paham akan hal itu. Hampir 8 bulan lamanya, Kusno dan teman-temannya meringkuk dalam tahanan Bancuit. Sekarang, mereka yang 4 orang itu dibawa ke muka pengadilan Land Road, Bandung. Sejak pagi sekali, orang seperti ditarik oleh besi berani yang luar biasa kuatnya menuju ke arah gedung pengadilan. Ya, hanya namanya saja pengadilan, yang rasa-rasanya tak ada keadilan di dalamnya, yang berada di jalan gereja di dekat sungai Cikapundung. Aku pun tentunya sejak pagi sekali sudah berkemas, dan belum yang diadili itu datang di gedung pengadilan. Aku sudah berkumpul di tempat itu bersama banyak orang yang berdatangan dari berbagai pelosok, baik anggota-anggota partai maupun yang bukan. Pada kesempatan itu, untuk pertama kalinya, aku berjumpa lagi dengan Pak Cokro Aminoto. Sejak aku menjadi istri Soekarno, suatu pertemuan yang terasa mengharukan. Ia nampak tetap baik kepadaku dan suamiku, dan sikapnya yang demikian itu menyebabkan aku terharu gembira. Bertemu juga aku di sana dengan Suwarsi dan Sugondo, dengan Ahasan, dan dengan Mang Diding, kusir dari Tegallega itu. Dengan Mang Muslim dan Kang Widya, dan banyak lagi kenalan lainnya. Orang-orang berkerumun di halaman gedung pengadilan itu. Polisi pun tak kurang banyaknya juga. Wartawan-wartawan. Maklumlah, suatu sidang istimewa akan berlangsung.
Setelah pintu gedung itu dibuka, orang-orang yang berdesakan itu tak ubahnya seperti air bah yang lepas dari bendungan masuk ke dalam ruangan. Aku merasa aku mendapat kesempatan atau prioritas yang istimewa dari mereka yang berdesakan itu. Itu dapat kita maklumi. Aku diberi tempat di depan dengan Omi di sampingku. Di dekatku duduk Tamrin, Cokro Aminoto, dan tokoh-tokoh pergerakan lainnya. Keluarga Gatot, Mas Kun, dan Supriyadinata duduk di kursi di deretan belakangku. Pihak yang akan mengadili masuk ruangan, dan kami diminta berdiri. Ketua pengadilan, Hakim Mr. Sigenbeek van Heukelom, duduk di tengah. Jaksa, Kepala Suma di Surya, sudah juga duduk di tempatnya. Para pembela sudah nampak pula, yakni Mr. Sartono, Mr. Sastro Mulyono, Mr. Suyudi, dan Idih Prawira Diputra. Waktu mereka yang akan mengadili dipanggil, hatiku berdebar. Terdengar sebentar suara riuh, tapi sesaat saja, dan setelah itu ruangan sepi. Semua menunjukkan dan memusatkan perhatian dengan sungguh-sungguh kepada apa yang akan terjadi. Aku saksikan sebagaimana suamiku menarik wajah senyum dan membereskan letak baju dan dasinya. Keempat orang terdakwa mengenakan jas dan pantalon putih-putih, peci hitam, dan sepatu hitam. Seragam, gagah-gagah di depan mataku. Setelah keempat orang tertuduh itu duduk, sidang pun dimulai. Jaksa Kepala Suma di Surya membacakan tuduhannya yang mengarah kepada keinginan membuktikan bahwa keempat orang tertuduh itu dengan mendirikan perkumpulannya, maksudnya partainya, benar-benar hendak menjatuhkan pemerintah Hindia Belanda dan mengganggu keamanan negeri serta melakukan perbuatan kejahatan lainnya. Dituduhkannya kepada keempat orang itu sebagai komplotan yang akan melakukan pemberontakan dan mencoba membinasakan atau mengubah pemerintahan Hindia Belanda dengan jalan tidak sah. Aku geleng-geleng kepala terdengar jaksa itu berbicara begitu. Kapan Kusno mengajak orang lain untuk mengadakan pemberontakan seperti yang digambarkan oleh jaksa itu? Pikirku. Lain sekali cara-cara yang dianjurkan Kusno kepada pengikut-pengikutnya. Lalu, hakim mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh dikata memberondongnya dengan pertanyaan-pertanyaan. Aku dengar hakim bertanya, jadi Tuhan mau mencapai Indonesia merdeka dengan satu revolusi. Jadi Tuhan mau mencapai Indonesia merdeka dengan satu revolusi. Artinya dengan tindakan kekerasan, dengan pertumpahan darah. Tidak, jawab suamiku, dengan jalan musyawarah. Hakim Belanda itu meneruskan pertanyaannya. Apakah Tuhan bisa menyebut contoh dalam sejarah satu revolusi tanpa kekerasan, tanpa pertumpahan darah? Ada, jawab Soekarno dengan tandas. Yaitu The Glorious Revolution pada tahun 1668, ketika rakyat Inggris mendapatkan parlemennya yang pertama. Revolusi itu terjadi tanpa pertumpahan darah. Barangkali hakim Belanda Sigenbeek mengira bahwa dengan pertanyaan itu Soekarno akan terpojok. Dan dengan demikian akan terbukti bahwa tuduhan pemerintah kolonial adalah benar, yakni bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan untuk mencapai maksudnya. Tapi Kusno pandai sekali
menangkis pertanyaan yang mengarah kepada tuduhan itu. Hakim bertanya lagi, mengapa orang takut jika perhimpunan Tuan kemasukan spion-spion seperti tersebut dalam surat itu? Soekarno menjawab, kami takut karena spion-spion itu orang bodoh dan tidak boleh dipercaya. Biarpun kami tidak menyembunyikan barang satupun, bisa juga karena mereka itu, terutama pihak polisi yang sudah masuk di dalam partai kami, pekabaran-pekabaran bohong dan palsu keluar, hingga kami bisa mendapat kesusahan. Sebagai bukti bahwa kami ini tidak menyimpan rahasia, saya sendiri sudah minta kepada Tuan Mr. Ir Kiwit De Jonge, spion-spion yang terpelajar. Jika saya tidak salah, Mr. Kiwit juga bilang akan berembuk dengan Pangreh Praja tentang ini. Hakim, kepada Patih Tuan telah menerangkan bahwa usaha yang pertama yaitu aksi massa yang sadar dan bersandar pada kebangsaan dan yang insaf akan tujuannya. Soekarno berkata, itulah yang dimaksud oleh artikel 3A dari Statuten. Hakim bertanya lagi, dengan jalan bagaimanakah rakyat akan dapat mencapai kemerdekaan Indonesia apabila mereka kemudian telah begitu kuat hati dan kemauannya? Soekarno menjawab dengan tegas, buat permulaan, mereka akan mendapat konsesi-konsesi sedikit demi sedikit, seperti antara lain hal-hal yang tersebut di dalam daftar usaha. Sesudah itu, maka kita akan mendapat konsesi-konsesi yang berupa dominion status. Bagaimanakah langkah yang paling akhir untuk mencapai kemerdekaan yang seluas-luasnya? Hal itu belum bisa kami tentukan, tetapi kami yakin bahwa kejadian itu akan datang apabila organisasi massa kebangsaan sudah mempunyai kemauan nasional yang matang. Kami belum bisa menentukan karena kami tidak tahu bagaimana kejadiannya pergaulan dunia di kemudian hari jika maksud kami tercapai. Boleh jadi pada waktu itu di negeri Belanda ada suatu pemerintahan seperti pemerintahan sosial demokrat yang sebenar-benarnya, yang barangkali suka memberikan kemerdekaan kepada kami. Jadi, Tuan mengakui bahwa selama pemerintahan Belanda ada di sini, Nederland tidak akan melepaskan Hindia dengan kemauan sendiri. Soekarno menjawab, tidak. Nederland akan berbuat begitu jika ia terpaksa oleh keadaan internasional dan pergaulan umum. Bagaimanakah pandangan Tuan tentang perubahan internasional itu? Menurut pandangan saya, zaman kapitalis seperti sekarang ini tidak akan diubah menjadi zaman baru. Sebelum sidang berakhir, hakim masih sempat bertanya, apakah di dalam statuten dan program-program disebutkan dengan seterang-terangnya bahwa PNI menolak perbuatan kekerasan dan tidak memakainya untuk mencapai maksudnya? Soekarno menjawab, tidak, karena tidak perlu. Sebab keterangan asas yang nasionalistis itu sudahlah mengandung arti bahwa cara-cara kerja lainnya dan cara bekerja dengan kekerasan sama sekali ditolak oleh PNI. Setelah itu, hakim kelihatan diam sejenak, lalu melihat arlojinya. Kemudian, ia mengetukkan palunya pada meja. Sidang bubar. Riuh orang pun meliputi ruangan itu. Keempat terdakwa lalu dibawa keluar dengan dikawal. Beberapa justru potret dan wartawan mengambil kesempatan mengabadikan kejadian ini dengan memotret para terdakwa bersama-sama dengan para pembela mereka di luar gedung.
Dan tidak lama setelah itu, para terdakwa itu dinaikkan ke dalam kendaraan yang tertutup, kendaraan khusus untuk para tahanan. Sementara itu, kesempatan masih ada pada kami untuk menyaksikan Kusno dan teman-temannya itu naik ke atas kendaraan itu. Dan sebelum masuk ke dalamnya, ia masih sempat membalikan mukanya, menengok kepada kami, sehingga kami bertatapan muka barang sejenak. Ia tetap kelihatan segar dan optimis. Aku senang melihatnya. (40) Sidang-sidang berikutnya berlanjut. Tiap hari, sidang-sidang berikutnya berlanjut tiap hari. Pertanyaan-pertanyaan diberondongkan, terutama kepada suamiku, tentang apa yang dimaksudkan oleh terdakwa dengan revolusi, dengan kemerdekaan, dengan gerakan-gerakannya, dengan partainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Alhasil, hakim berusaha keras memojokkan Soekarno, tapi tertuduh cakap membela dirinya. Begitu di mataku. Sebab itu, setiap kali aku menghadiri sidang itu, setiap kali pula aku pulang dengan merasa senang dan puas. Hakim itu bertanya, apakah revolusi itu tidak bisa menimbulkan kekerasan? Soekarno menjawab, bisa juga. Hakim bertanya lagi, apakah revolusi itu tidak akan menimbulkan kekerasan? Soekarno menjawab, tidak usah. Apakah revolusi yang Tuan artikan itu juga diterangkan di dalam kursus-kursus untuk anggota-anggota organisasi Tuan? Ya, karena orang-orang di situ sederhana pengetahuannya, maka kami terangkan bahwa revolusi itu tidak berarti golok-golokan dan bom-boman, melainkan resolusi itu, ya, kami orang-orang di situ sederhana pengetahuannya. Ya, kami orang-orang di situ, ya, karena orang-orang di situ sederhana pengetahuan. Ya, karena orang-orang di situ sederhana pengetahuannya, maka kami terangkan bahwa revolusi itu tidak berarti golok-golokan dan bom-boman, melainkan perubahan yang lekas. Apakah Tuan pernah memberi pelajaran tentang sejarah revolusi yang terpenting di dunia? Manadi memberi pelajaran tentang revolusi Prancis di dalam kursus buat pemimpin-pemimpinnya. Saya sendiri tentang revolusi Bolshevik dengan singkat di dalam kursus tersebut, dan juga perang kemerdekaan Amerika diajarkan, yaitu oleh saudara Gatot dan saya sendiri. Mengapa revolusi-revolusi dengan penumpahan darah seperti tersebut? Mengapa revolusi-revolusi dengan penumpahan darah seperti tersebut tadi diajarkan di dalam kursus? Mengapa revolusi-revolusi dengan penumpahan darah seperti tersebut tadi diajarkan di dalam kursus? Karena pemimpin-pemimpin itu harus mengetahui zaman-zaman yang terpenting dalam sejarah dunia ini. Tuan Manadi menerangkan revolusi Perancis, karena revolusi itu adalah pintu ke zaman demokrasi. Revolusi Bolshevik saya uraikan di dalam kursus pemimpin-pemimpin sebagai pelajaran permulaan untuk dapat mengerti Bolshevisme dan komunisme yang akan saya ajarkan juga. Perang kemerdekaan Amerika saya ambil sebagai contoh bahwa suatu revolusi itu bisa menjadi lantaran untuk bangunnya suatu stat yang super kapitalistis. Begitupun juga kita dapat mengambil pelajaran dari pergerakan-pergerakan rakyat seperti di Turki, Mesir, Hindustan, dan Filipina. Hakim bertanya, mendapat kemerdekaan, apakah itu suatu usaha? Apakah itu suatu usaha juga untuk mencapai maksud Tuan? Ya, jawab Soekarno. Selain mengejar cita-cita yang paling akhir, yaitu kemerdekaan, kami bekerja juga
untuk memperbaiki keadaan-keadaan sekarang. Tuhan pernah membicarakan tentang alat-alatnya untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Ya, jawab Soekarno. Dan kita tidak boleh menanti kemerdekaan dari imperialis Belanda atas kemauannya sendiri. Tahukah Tuhan sebab-sebabnya Dr. Cipto Mangunkusumo diasingkan ke Belanda? Ya, jawab Soekarno. Didakwa memberi 10 gulden kepada seorang yang ikut dalam pemberontakan 1926. Aturan negeri yang bagaimana yang Tuhan maksudkan jika kemerdekaan Indonesia sudah datang? Cita-cita saya adalah suatu demokratis republik yang demokratis, dan bukan Soviet Republik Soviet, jawab Soekarno. Hakim bertanya, apa Tuhan pernah berkata begini di dalam kursus? Bagaimana untuk mencapai kemerdekaan kita harus bersatu? Pernah? Soekarno menjawab, ya, saya pernah berkata, untuk mencapai kemerdekaan, maka kita, rakyat Indonesia, harus menjadi satu bangsa, satu neti. Untuk mencapai kemerdekaan, kita harus merubuhkan atau ten val brengen, imperialisme dan kapitalisme. Untuk mencapai kemerdekaan, kita harus merubuhkan atau ten val brengen, imperialisme dan kapitalisme. Kusno menjawab, tidak pernah saya berkata demikian, sebab menurut pandangan politik saya, kemerdekaan itu akan lebih dahulu tercapai daripada rubuhnya imperialisme dan kapitalisme. Saya betul mengatakan, untuk merubuhkan imperialisme dan kapitalisme, kita, rakyat Indonesia, harus mencapai kemerdekaan. Berhubung dengan hal ini, saya hendak menambah keterangan saya dalam pemeriksaan yang lalu, yaitu bahwa hilangnya imperialisme itu sudah tentu akan membawa hilangnya pemerintahan asing. Tetapi sebaliknya, jikalau pemerintahan asing hilang, maka belumlah tentu imperialisme hilang juga. Di dalam waktu kita bekerja, berhubung dengan hal ini, saya hendak menambah keterangan saya dalam pemeriksaan yang lalu, yaitu bahwa hilangnya imperialisme itu sudah tentu akan membawa hilangnya pemerintahan asing. Tetapi sebaliknya, jikalau pemerintahan asing hilang, maka belumlah tentu imperialisme hilang juga. Di dalam waktu kita bekerja giat untuk mencapai kemerdekaan nasional, kita juga bisa sambil bekerja untuk melawan imperialisme. Soal partai, suamiku diuber terus. Ditanya, apakah ada hubungannya dengan Perhimpunan Indonesia yang di negeri Belanda? Apakah ada hubungan dengan Liga yang di Berlin itu? Hakim terus memojok-mojokkan. Tapi Kusnoku tak bisa dikepungnya. Aku sungguh kagum atas jawaban-jawaban suamiku. Mengapa pemerintah Belanda harus lenyap dahulu? Kusno menjawab, sebab tujuan kita ialah Indonesia merdeka. Apakah keterangan Tuhan tentang kemerdekaan Indonesia? Apakah keterangan Tuhan tentang kemerdekaan Indonesia? Arti kemerdekaan politik ialah kemerdekaan yang seluas-luasnya dari bangsa lain. Kemerdekaan harus kita capai dengan organisasi massa. Dengan ini, kita akan mencapai susunan kekuatan batin, morale, much formati. Apakah betul bahwa banyak bekas anggota PKI masuk PNI? Saya tidak tahu, jawab Soekarno. Penyelidikan anggota PKI itu
Saya tidak tahu, jawab Soekarno. Penyelidikan keanggotaan PKI itu kemudian dan mereka dapat diterima setelah sembuh dari haluan komunisnya. Tuan-tuan pernah mengatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda lambat laun dirubuhkan dan Tuan menganjurkan supaya mengadakan republik. Apa jawab Tuan? Saya mengakui, saya pernah menggambarkan cita-cita Republik Indonesia buat menyangkal persangkaan orang lain yang mengatakan tentang diri saya, Raja Soekarno, sebagai cita-cita kita. Sidang-sidang itu terus berjalan. Setiap hari, sampailah kemudian kepada pemeriksaan saksi-saksi, orang-orang kecil juga diseret ke muka pengadilan itu sebagai saksi-saksi. Tukang pandai besi, petani, buruh kereta api, juru tulis kantor, peneropong bintang, dan yang lain-lainnya. Tentunya hakim menyeret-nyeret mereka supaya memberatkan orang-orang yang tertuduh.